Terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hari ini Lisa Mariana batal hadir di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Barreskrim. Dan untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Barreskrim Polri. Surat itu disampaikan tim kuasa hukum ke Barreskrim Polri pada hari ini. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, ini hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirnya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Sebelumnya Barreskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Barreskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Barreskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno Anyus melaporkan. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi sejak Maret lalu. Lisa yakin ayah kandung anaknya adalah Ridwan Kamil. Hasil tes DNA menunjukkan Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak Lisa. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi sejak Maret lalu. Perseteruan terkait siapa ayah anak kandung Lisa Mariana. Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik pada April 2025. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA demi prosedur hukum. Barreskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dengan cara tes DNA dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Namun hasil tes DNA menunjukkan anak perempuan Lisa bukan anak biologis RK. Sebelumnya kasus ini semakin ramai menjadi sorotan publik pada April 2025. Lisa Mariana muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi terus mendalami misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana. 19 saksi telah diperiksa. Namaku Timothy yang berani berdiri dalam demokrasi liberal kita. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki.
Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pihak Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Timothy dikenal sebagai sosok yang ceria dan kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Timothy juga dikenal kritis, menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukanmu. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Tetapi ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. yang berani berdiri, dia dimau angkat tangan lagi penindasan ini. Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial.
Kita ke informasi lain pemirsa. Di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo hari ini saksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa bantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Masih dalam kesempatan yang sama, pemirsa, Presiden Prabowo bercanda atau mempercandai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Prabowo menanyakan apakah Purbaya sudah memiliki gelar profesor dan Prasetyo Hadi sudah bergelar doktor. Prabowo menyapa satu persatu pejabat yang hadir dalam penyerahan uang korupsi minyak mentah yang dikembalikan ke negara. Dengan santai, Presiden menyapa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi. Dengan setengah bercanda, Prabowo menyinggung gelar kedua menteri tersebut. Selanjutnya, Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. You ada profesornya enggak? Belum. Sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Udah doktor? Belum doktor? Saya juga belum. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna. Presiden mengapresiasi menteri karena banyak program telah memenuhi target. Presiden Prabowo Subianto pimpin sidang Kabinet Paripurna di depan kabinetnya. Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Dalam rapat Kabinet Paripurna, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras menyejahterakan rakyat. Ini segera akan kita lakukan, insya Allah 99. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua
yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Satu tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah 3 kali merombak kabinet. Total ada 6 menteri yang telah diganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Caniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemirsa, sejumlah lembaga survei merilis tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selama 1 tahun. Lembaga survei Poltreking mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya, ada 78,3% responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran, hanya 19,2% responden yang tidak puas, sementara 2,5% menyatakan tidak tahu. Sementara itu, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS memaparkan pemerintahan Prabowo Gibran hanya mendapat skor 3 dari 10. Survei ini diikuti 1.338 responden dengan 2 kelompok penilai, yakni masyarakat umum dan para expert. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas. Lembaga survei Poltreking juga menanyakan kepada masyarakat program apa saja yang bisa dirasakan manfaatnya. Pemirsa, makan bergizi gratis menjadi program yang paling dirasakan masyarakat dan menempati posisi pertama dengan 22,7%. Bantuan subsidi upah berada di posisi kedua dengan 13,4%, disusul oleh program Kartu Indonesia Sehat dengan 11,3%. Posisi keempat ada program Kartu Indonesia Pintar dengan 9,7%, sementara di posisi kelima ada program layanan kesehatan gratis dengan 8,8%.
Sejumlah lembaga survei juga mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja Menteri Prabowo Gibran dan berikut 5 menteri paling berprestasi menurut masyarakat. Lembaga survei Selios mencatat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi pertama dengan 50 poin, disusul oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Posisi ketiga ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 44 poin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berada di posisi keempat dengan 35 poin. Sementara di posisi kelima ada Menteri Kesehatan 31 poin. Berbeda dengan Selios, sebagai survei Poltreking mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri paling berprestasi dengan 65,7%. Di posisi kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 63,5%. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di posisi ketiga dengan 61,2%. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi keempat dengan 61%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempati posisi kelima dengan 58,3%. Dan menariknya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berada di posisi keenam dengan 58,1%. Sementara itu, Selios juga membuat survei terhadap penilaian kualitas kepemimpinan pejabat publik yang juga anggota Kabinet Prabowo Gibran. Hasilnya, 28% responden menilai kepemimpinan menteri cukup, 31% menilai buruk, dan 33% responden menilai kepemimpinan menteri sangat buruk. Dan 96% responden ingin pejabat publik atau menteri berkinerja buruk ini diganti. 10 menteri dan pejabat publik mendapat rapor merah dari survei Selios dan responden menilai mereka harus diganti. Di antaranya adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, kemudian ada juga Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Yang kelima adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian ada juga Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Yang ketujuh, ada Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian juga ada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Posisi ke-9 ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ada Yandri Susanto dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, masyarakat puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Dan kita akan langsung bahasnya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan peneliti Selios Bang Galau D. Muhammad. Selamat malam Bang Hanta. Bang Galau, apa kabar? Selamat malam Mas Nabi, apa kabar? Selamat malam Mas Galau. Selamat malam Mas Hanta Yuda. Baik, saya ke Bang Hanta terlebih dahulu. Bang Hanta, tadi disebutkan ada 78% ya, begitu ya, masyarakat puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Indikatornya apa saja kepuasan itu? Ya, pertama survei ini kan survei populasi ya, populasinya seluruh rakyat Indonesia dan menggunakan metode sampel representatif. Dia profil demografi dari responden yang terpilih, sampelnya itu identik dengan populasi. Nah, kemudian hasilnya tadi seperti di iNews sudah sampaikan, secara umum ketika kita tanyakan tingkat kepuasan kepada kinerja pemerintahan secara umum ya, semuanya gabungan Prabowo Gibran itu 78,1% dan ada yang tidak puas 19,3%. Tetapi kita dalami juga Mas Davi, di bidang-bidangnya, tingkat kepuasan yang paling tinggi itu di bidang pendidikan 79%, kemudian bidang kesehatan juga tinggi 76%, Hankam, pertahanan keamanan juga relatif tinggi 75%. Tapi ada 3 bidang lainnya yang bisa dikatakan tidak tinggi, bahkan ada satu yang paling rendah di bawah 70%. Hukum itu hanya 68%, kemudian hukum dan pemberantasan korupsi, kemudian kepuasan di bidang stabilitas politik dan nasional itu hanya 65%, dan kepuasan di bidang ekonomi di bawah 60%, yaitu 57%. Jadi PR utama dari pemerintah Prabowo Gibran adalah terutama bidang ekonomi, karena tingkat kepuasannya hanya 57%.
Nah, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Apa basis alasan kita tanyakan juga kepada responden penyebab mereka puas dan tidak puas itu ada beberapa faktor banyak, tetapi kami merangkum yang tertinggi persentasenya ada 5 faktor yang puas itu. Satu, karena menganggap kepemimpinan Prabowo yang tegas. Kemudian 2, bansos tepat sasaran. Yang ketiga, program makan gizi gratis. Yang keempat, adanya pelayanan kesehatan. Dan yang kelima adalah pemberantasan korupsi. Nah, satu lagi ini ya penting juga, alasan yang tidak puas yang hampir 20% tadi. Satu, ekonomi belum stabil, itu 26%-nya menjawab. Kemudian bansos kurang tepat, 15%. Masih banyaknya kasus korupsi. Kemudian harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi, belum terkendali. Dan yang kelima adalah belum tersedianya lapangan pekerjaan atau belum teratasinya urusan pengangguran. Jadi ada 5 itu paling tidak yang menjadi faktor apresiasi positif terhadap rating pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga 5 yang negatif yang kemudian menyebabkan terbentuknya audit persepsi persepsi publik terhadap penilaian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Baik, saya ke Bang Galau. Bang Galau, Anda memberikan skor 3 dari 10 terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Apa alasannya? Jadi berdasarkan riset yang kami lakukan gitu ya, tapi memang terdapat perbedaan metodologi. Jadi sebelum menjawab apa alasannya gitu ya, karena itu murni dari apa yang kami dapatkan dari survei. Jadi yang pertama kami lakukan expert judgment gitu ya, untuk sekitar 120 panelis gitu ya, yang terlibat dalam survei ini, di mana itu merepresentasikan jurnalis yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun, yang mewakili 4 desk gitu ya, ekonomi, lingkungan energi, hukum, HAM gitu ya, dan juga desk berkaitan dengan sosial politik. Itu merepresentasikan sekitar 60 lembaga media mainstream gitu ya, dan berdasarkan yang kami lakukan itu menggunakan metodologi purposive sampling. Nah, tidak hanya itu, bahkan kami juga melakukan survei yang paralel dilakukan dan ada dalam report yang kami rilis gitu ya, yang itu dilakukan berdasarkan targeted digital sampling kepada 1.330 responden. Dari situ sebenarnya kami melihat bagaimana perbedaan antara tujuan dari survei yang kami lakukan. Bukan menilai elektabilitas atau popularitas, tapi kita ingin melihat kinerja. Jadi penting untuk melihat itu berdasarkan persepsi atau keahlian dari panelis-panelis ya. Karena jurnalis merupakan aktor yang terlibat langsung dalam hal mewartakan berita gitu ya, interaksi langsung dengan pejabat, sehingga bisa menilai bagaimana capaian kinerja yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan survei yang telah kami keluarkan, di situ memang poinnya menurun dibandingkan penilaian survei di 100 hari pertama yang sudah kami lakukan. Jadi Pak Prabowo itu dapat nilai 3 dari 10 gitu ya. Saya rasa itu merepresentasikan banyak hal, Mas. Ada banyak sekali janji politik yang mungkin belum tertuntaskan gitu ya. Ada terkait dengan capaian program yang masih belum efektif. Itu yang telah kami uraikan dalam laporan. Baik. Saya ke Bang Hanta kembali. Bang Hanta, kepercayaan terhadap Prabowo Gibran juga tinggi. Dari poltreking ini mendapatkan hasil 83%. Sebenarnya apa yang membuat masyarakat percaya, dengan apakah dengan tadi Anda katakan karakter Pak Prabowo yang tegas atau dengan program-program yang tadi Anda sebutkan? Ya, jadi selain tingkat kepuasan standar survei secara rutin kita lakukan paling tidak setiap 1 tahun sekali atau 2 kali, itu menanyakan juga tingkat kepercayaan. Jadi kepercayaan itu terkait dengan optimisme kepemimpinan politik. Kalau misalnya kepuasan itu berbasis kinerja dalam persepsi penilaian publik ya. Ini kan yang menilai adalah publik rakyat Indonesia. Populasinya adalah rakyat Indonesia yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jadi seperti orang sudah punya hak pilih lah, yaitu yang menjadi responden. Nah, tentu dari Aceh sampai ke Papua ya kita sampling semuanya di 38 provinsi. Nah, dari tangkapan data bahwa untuk tingkat kepercayaannya cukup tinggi. Ini modal optimisme bagi pemerintahan Prabowo Gibran, di mana angkanya 81, persisnya 81%. Nah, angka ini sebenarnya tidak mengejutkan. Di 1 tahun pemerintahan Prabowo itu hampir sama dengan 1 tahun di pemerintahan Jokowi dan Pak SBY juga, Pak Jokowi. Bahkan ada yang di atas 80%. Bahkan tidak mengherankan kalau kemudian
tingkat kepercayaan biasanya selalu melampaui tingkat kepuasan. Nah, kalau saya ditanya apa kira-kira yang membuat sentimen positif lah, penilaian positif, memang ada beberapa program populis yang kami rekam yang kemudian ditanyakan kepada responden, itu manfaat atau program prioritas apa saja yang tepat sasaran. Kami mengistilahkannya program populis yang dimiliki. Satu, MBG tadi, kemudian adalah bantuan subsidi upah. Itu yang dianggap positif. Kemudian kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan pelayanan kesehatan gratis. Itu barangkali analisa saya yang kalau dirangkum dari data berdasarkan opini penilaian persepsi publik tadi, yang salah satu penyumbang utama dari persepsi positif tadi. Tapi jangan lupa, Mas Davi, ada catatan kritis juga bagi pemerintahan ini, saya kira di bidang ekonomi juga sebenarnya adalah karena angkanya kepuasannya ada 57%. Kalau dibandingkan dengan bidang-bidang lain, kondisi ekonomi itu relatif jelek, jarang. Kita melakukan survei sudah berapa kali, saya kira sejak era Pak SBY, Pak Jokowi, memang paling sulit kepuasan di bidang ekonomi. Hampir tidak pernah, seingat saya, kepuasan di atas 70% khusus ekonomi. Tapi ini termasuk terbilang rendah karena berada di bawah 60%. Nah, karena itulah PR-nya adalah bagaimana meningkatkan bidang ekonomi ini, isu tentang lapangan pekerjaan dan stabilitas harga pokok itu menjadi penting ya, rekomendasi dari survei ini kepada pemerintah setelah kita rekam dari persepsi publik. Iya, bicara soal kepemimpinan, Selyos juga mengukur ya kualitas kepemimpinan daripada para pejabat publik. Hasilnya seperti apa, Mas Galau? Baik, jadi berdasarkan survei panelis gitu ya, expert judgment yang kita lakukan, itu kemudian keluar bahwa kualitas kepemimpinan masih sangat jauh di bawah ekspektasi. Sekitar 64% itu responden ahli menilai kepemimpinan masih buruk dan sangat buruk gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat yang kami sebar ini sebenarnya adalah rank gitu ya. Kita berikan bahkan panelis diminta untuk menilai dari scoring 1 sampai 10. 1 mengartikan buruk, 10 mengartikan sangat baik. Jadi persebaran datanya akan sangat lebih distribusi normal yang terbentuk gitu ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan survei yang kami lakukan itu juga melakukan pemeringkatan terkait dengan kinerja menteri. Peringkat 1 sampai dengan 3. Itu yang kemudian kontras sekali ketika berbeda dengan opsinya antara cukup puas dan beberapa pilihan lainnya. Nah, jadi kami ingin mengkontraskan supaya ada kinerja yang diukur secara jelas gitu ya, bahwa nilainya berapa gitu ya. Kalau baik, sebaik apa dibandingkan 1/10. Itu yang mungkin menjadi satu perbedaan mendasar. Dan dari catatan kami, hampir semua 6 indikator yang kami ukur gitu ya, capaian program, rencana kebijakan, kualitas kepemimpinan, tata kelola, komunikasi, penegakan hukum gitu ya, itu masih dalam nilai yang sangat mengkhawatirkan gitu ya, di angka 64 sampai dengan 90%. Nah, itu yang kemudian selaras kita lakukan berdasarkan survei publik yang kami sebar berdasarkan secara umum gitu ya. Itu juga konsisten dengan temuan kami dalam survei ahli. Nah, itu yang kemudian memperkuat temuan akhir bagaimana elektabilitas Pak Prabowo Subianto justru turun secara drastis. Jadi secara sederhana 34% responden yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 tidak akan memilih kembali untuk pemilu selanjutnya. Dengan tren kinerja seperti ini. Baik. Terima kasih banyak Bang Galau, Bang Hanta sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Puluhan siswa SMP dan SMA di Kecamatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat keracunan usai santap nasi kotak di acara parade drum band Gebiar Merah Putih. Kurangnya fasilitas di puskesmas membuat para korban dirawat di lantai. Puluhan siswa SMP dan SMA Negeri 1 Maniis, Purwakarta terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit usai mengalami mual, muntah, meriang, dan diare. Hingga Senin sore, jumlah korban mencapai 51 pelajar dan 7 orang wali murid, di mana 6 diantaranya dirujuk ke RSUD Bayu Asi. Banyaknya pasien membuat tempat rawat di puskesmas penuh. Korban terpaksa dirawat di aula, ruang apoteker, hingga lorong puskesmas.
Dugaan sementara, pelajar ini keracunan nasi kotak yang dibagikan oleh koordinator acara parade drum band Gebiar Merah Putih yang digelar di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat. Ini diduga karena anak-anak kemarin setelah memakan makanan yang disediakan oleh catering, saya tidak tahu ya di mana letaknya, akhirnya terjadi seperti ini. Untuk mencari penyebab pasti dari keracunan ini, pihak Dinkes masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sebuah minibus rombongan pengantar-pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang-Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Belasan penumpang sempat panik saat berusaha menyelamatkan diri. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang-Pandaan. Tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada keluar asap itu, Pak. Nah, sebelum itu penumpang turun semua udah panik, Pak. Pokoknya udah panik ya. Udah panik. Habis itu penumpang turun semua. Setelah penumpang turun nggak sempat menyelamatkan barang yang ada di dalam, Pak. Pokoknya semua turun semua. Dalam keadaan kosong, yaitu api tiba-tiba langsung besar, Pak. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih terus mendalami misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana. Saat ini sudah 19 saksi yang telah diperiksa oleh polisi. Dalam demokrasi liberal kita. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ditunggangi oleh Israel. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka setelah gencatan senjata total berlaku. Diduga, serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok tersebut merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Namun, Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. What's your reaction to Israel strikes in Gaza? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in some rebels within. But either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still
Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Pemirsa, serangan udara Israel di wilayah Gaza saat gencatan senjata masih berlangsung. Gempuran Israel menewaskan 45 orang dan mengakibatkan banyak warga Gaza terluka, terutama anak-anak. Rumah sakit Nazer di Khan Yunis menerima keluarga Gaza yang terluka akibat serangan udara Israel. Satu keluarga terdiri dari seorang ayah, 2 anak, salah satunya adalah balita yang menjadi korban. Sebanyak 73 orang terluka dan hingga saat ini masih dalam perawatan secara medis di Rumah Sakit Nazer. Bagi isapan jempol semata, kedamaian yang dimiliki warga Gaza hanya semu. Serangan yang dilakukan Israel mengakibatkan setidaknya 11 orang tewas di kawasan Al-Zaitun Timur. Warga Gaza menggelar sholat jenazah pasca serangan udara menghantam kendaraan mereka di distrik Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Masyarakat Palestina khususnya di wilayah Ramallah diteror sekelompok orang. Warga diserang karena ingin manen buah zaitun dari kebunnya sendiri. Teror masih diterima warga Palestina khususnya di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga itu. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Perseteruan perbatasan Thailand-Kamboja masih bergulir. Teror warga dengan sound horeg kini meresahkan masyarakat di Kamboja. Perselisihan perbatasan negara Thailand dan Kamboja belum usai. Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja meminta penyelidikan teror warga Kamboja diusut. Pasalnya dari pihak Thailand menggunakan truk-truk dengan pelantang suara seperti sound horeg untuk meneror warga di perbatasan. Suara melengking jeritan dari film horor diputar tengah malam. Hal ini pun mengganggu karena membuat kebisingan ekstrim. Kondisi ini dialami warga di desa Chorchey. Tindakan ini sudah masuk ranah provokatif dan mengabaikan norma-norma hukum internasional. Pemirsa, BEM seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta. Masa mahasiswa turun ke jalan dalam rangka evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam unjuk rasa, BEM seluruh Indonesia menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi. Dalam momentum 1 tahun, pengunjuk rasa fokus pada 4 hal. Pertama, melonjaknya harga kebutuhan pokok, tingkat pengangguran yang tinggi, berkurangnya kebebasan sipil, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki. Tuntutan itu disampaikan dengan spanduk oleh para pengunjuk rasa, sementara aparat kepolisian menjaga ketat aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut.
Aksi serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Berbagai kampus se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemimpin negara. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dianggap gagal hingga meracuni masyarakat Indonesia. Selain itu, para mahasiswa juga menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang hingga kini dianggap tidak terrealisasikan oleh Prabowo Gibran. Di samping itu, massa juga menuntut program makan bergizi gratis dievaluasi besar-besaran agar tidak memakan banyak korban. Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna. Presiden mengapresiasi menteri karena banyak program telah memenuhi target. Presiden Prabowo Subianto pimpin sidang kabinet paripurna. Di depan kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Dalam rapat kabinet paripurna, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras mensejahterakan rakyat. 99,99 angka keberhasilan saya kira cukup bagus itu. Dan di mana? Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo Subianto sampaikan sudah 1,4 miliar porsi MBG dibagikan kepada 36,7 penerima. Prabowo juga akui adanya kurangan hingga terjadi kasus keracunan. Makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000, dan artinya hari ini sudah 1 miliar 410 juta porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ya. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1 miliar 410 juta, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, kekurangannya adalah, atau katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007. Presiden Prabowo juga mengklaim angka kemiskinan di masa pemerintahannya turun ke angka 8,47%, tercatat rendah sepanjang sejarah Indonesia. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih, walaupun kita tidak boleh puas. Tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi, kita tidak boleh puas.
karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar. Sejak diluncurkan 6 Januari, sudah 36,2 juta penerima menikmati menu makan bergizi gratis. Walau menghadapi kendala keracunan, Presiden Prabowo berjanji tidak boleh ada lagi anak yang sakit akibat makan bergizi gratis. Dengan wajah sumringah, ratusan pelajar di Pacet, Cianjur, Jawa Barat menerima paket makan bergizi gratis. Menu hari itu cukup berbeda, nasi goreng, telur ceplok, ayam goreng, dan sayuran. Dapur MBG sengaja membuat menu khusus untuk memeriahkan ulang tahun Presiden Prabowo ke-74. Memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia adalah mimpi yang Prabowo wujudkan. Belum genap 100 hari menjadi Presiden Republik Indonesia, 6 Januari 2025, Prabowo sudah membagikan jutaan porsi makan bergizi gratis bagi pelajar di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sudah mencapai 36,2 juta dari target 80 juta penerima. Jumlah dapur SPPG juga sudah mencapai 12.000 lebih. Untuk semakin memuluskan program unggulan ini, anggaran besar pun digelontorkan mencapai 71 triliun rupiah dan terus disuntik hingga 335 triliun untuk tahun 2026. Seperti tak ada gading yang tak retak, kendala pun mulai muncul. Kasus keracunan makanan akibat makan bergizi gratis mulai terjadi. Badan Gizi Nasional mengakui sepanjang 9 bulan ada 6.457 pelajar alami keracunan makanan. Tidak menutup mata, Badan Gizi Nasional gerak cepat memperbaiki keadaan. Dapur MBG yang lalai dihentikan, sementara dapur lain kian dipantau agar disiplin menjalankan SOP. Presiden mengakui program MBG tidak sempurna, tapi ia juga berjanji sudah tidak boleh ada lagi pelajar yang keracunan. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. Walaupun belum sempurna, program MBG memberikan manfaat tidak hanya bagi pelajar ibu hamil, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana John Boy Nababan memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Bareskrim. Dan untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Surat itu disampaikan tim kuasa hukum ke Bareskrim. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, ini hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Sebelumnya Bareskrim Polri tetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu, dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Barreskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno Anyus melaporkan.